Nabi Musa dakwahnya di mana Nabi Musa? Di Mesir wilayah. Tapi tepatnya di mana itu? Terkait dengan sumpah Allah. Ada yang masih ingat? Di apa? Di Gunung Turu, Sina. Gunung Sinai. Nah, jadi di sana adalah tempat, ya lebih persisnya tempat menurut eh, ulama ataupun salah satu ulama, tempat di mana Nabi Musa berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut kalimullah. Jadi Nabi Musa mendapatkan keistimewaan atau kekhususan dapat, ya ketika semasa dakwahnya, ya semasa kehidupan perjalanan dakwahnya, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya apakah cukup sampai di sana? Tidak. Nah, Musa menginginkan, mencoba, ingin melihat Allah. Tapi pada akhirnya apa? Tidak sanggup dan pingsan. Nah, menurut riwayat juga, itu sebenarnya bukitnya itu tadinya lebih tinggi, saking menyambut kebesaran Allah. Nah, menurut Imam Ghazali, apa istilahnya tajalli, ingin menampakkan kebesaran Allah, baru cahayanya sudah tidak sanggup. Itu langsung apa namanya ambles, ya bahasa kita ambles. Nah, itu ya sekarang sekarang masih ada bukitnya tinggi, cuman katanya dulu lebih ambles gitu, saking tidak sanggupnya menangkap kebesaran Allah. Ya kan Nabi Musa pun pingsan, kan gitu kan. Nah, itu salah satu tempat bisa dibilang mempunyai historis yang luar biasa bagi perjalanan dakwah Nabi Musa, dan tentunya bagi kita umat Islam, gitu. Nah, kemudian Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa di mana nih? Ada yang tahu secara tempat? Tadi sudah di spill ya, sudah disinggung dikit. Nabi Isa wilayah dakwahnya di mana? Palestina. Palestina, Masya Allah. Palestina secara khusus ataupun Syam ya secara umum. Nah, bahkan konon katanya di wilayah Suria, nah, itu ada bangunan ya, sebut kata orang-orang itu Menara Putih yang nanti turunnya Nabi Isa di sana. Nah, jadi di wilayah Syam. Di wilayah Syam itu ada apa tadi disebutkan sumpah Allah, yaitu ada buah tin dan zaitun. Nah, ini menandakan keagungan Allah, menandakan kuasa Allah, menandakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Itu kan berupa buah-buahan. Apakah hanya buah-buahan biasa? Tentu tidak. Nah, teman-teman bisa searching manfaat dari tin, manfaat dari zaitun tentunya. Nah, itu bukan sekedar kalam Allah atau sumpah Allah yang terucap saja, tapi tentunya ada hikmah, pelajaran, manfaat di balik itu semua. Dan itu kita harus yakini. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tadi tempatnya di mana Nabi Muhammad? Makkah Mekah. Mukarramah, Mekah saja apa gimana? Hah? Madinah. Madinah. Mekah dan Madinah. Nah, tapi kalau disumpah ini Al-Baladul Amin, itu yang dimaksud adalah Mekah. Mekah ya, lebih fokus ke Mekah. Tapi intinya Nabi Muhammad itu di Mekah dan Madinah. Nah, kalau saat ini secara apa namanya wilayah masuk ke negara Arab Saudi. Ya, baik. Nah, itu sebagai pembuka ya. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan di majelis ini, menambah keberkahan, insya Allah menambah kekhusyuan kita, fokus kita dalam majelis ini mentadarus ayat-ayatnya. eh, kita lanjutkan dengan tilawah. Nah, seperti biasa, siapa yang ingin menambah pahala dengan bertilawah, membacakan untuk kita surat At-Tin, ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir surat At-Tin. Silakan boleh. Oke, mereka nih. Jadi, saya saat Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Insyaallah barakallahu fiik. Jazakumullahu ahsanul jaza. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan wabil khusus yang baca mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, ikhlas sekalian kita lanjutkan insyaallah. Nah, jadi surat Atin tadi sudah dibacakan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, 3 ayat ini insyaallah akan kita tadarusi yang berkaitan dengan semuanya sumpah. Kalau di total ada 4 sumpah. Ya, ayat 1 ada 2, ayat 2 dan juga ayat ketiga. Jadi ada 4 sumpah yang diucapkan atau yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tin. Baik. Tadi berkaitan dengan tempat ya, ada 3 tempat ya. Nah, atau 3 sesuatu ya paling enggak. Yang pertama tin zaitun. Nah, ini saya kebetulan menyiapkan background berupa ilustrasi gambar ya. Ini bentuk buah apa nih? Barangkali yang tahu nih yang saya coret-coret ini. Nah, ini apa? Buah apa? Ada yang tahu? Zaitun. Zaitun. Kalau ini satunya Atin. tin ya. Buah tin. Nah, ini tin seperti ini kurang lebih warna, ada warna apa keunguan, ada yang juga hijau kadang. Kadang masih belum matang-matang hijau. Nah, buah tin zaitun. Lokasinya ada di mana? Yaitu di Syam. Ya, kurang lebih di Syam. Secara umum di Syam. Nah, ada yang mengatakan kalau untuk buah tin identik dengan lokasi yang ada di Damaskus di Suriah. Kalau zaitun itu di Palestina. Nah, ya, beberapa pendapat seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai ilustrasi ya, ini adalah gunung atau bukit ya. Nah, kalau di sana sebutannya gunung. Kalau bagi kita ini bisa dibilang ya bukit-bukit ya, gitu kan. Karena ini gunung batu. Rata-rata di negara-negara Arab adalah gunung batu. Nah, ini ilustrasi eh, tur Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Nah, bagaimana dakwah Nabi Musa, tempat bersejarah bagi perjalanan dakwah Nabi Musa ketika Nabi Musa berbincang langsung ini bahkan bukan seperti menerima wahyu dari Jibril turun, ini ayat ini tidak langsung berbicara dengan Allah, maka disebut kalimullah. Nah, salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Nah, ini di Gunung Sinai. Letaknya sekarang di Mesir, wilayah Mesir. Nah, kemudian Baladul Amin jelas. Baladul Amin adalah Mekah Al-Mukarramah. Nah, mudah-mudahan tentunya Allah memberikan rezeki kepada kita, kemudahan untuk mengunjungi salah satu ataupun bahkan semuanya dari tempat-tempat yang bersejarah ini bagi umat Islam dan bahkan tempat yang sakral ya bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita kalau dilihat di peta, barangkali di sini saya tampilkan peta. Nah, teman-teman semuanya, ini kita tandai terkait 3 tempat ya, atau 4 bahkan. Nah, masing-masing berkaitan dengan sumpah Allah yang disebutkan. Isyarat tempatnya mana saja. Nah,
Yang pertama watin. Nah, buah tin itu menurut salah satu pendapat adalah buah tin ya Palestina ya. Kemudian zaitun juga Palestina. Ada pendapat lain, buah tin itu identik dengan tempat yang ada di Suriah, itu Damaskus, ibu kotanya. Ya dekat. Nah, tapi masih berdekatan juga, masih wilayah Syam juga. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan, wilayah Syam itu kurang lebih ini ya, Yordania, Suriah, kemudian mana lagi tuh? Palestina dan Lebanon. Nah, itu Syam. Nah, buah tin dan zaitun. Nah, kalau di gambar ilustrasi sini itu tin wilayah ya, Palestina juga, kemudian zaitun juga wilayah Palestina. Nah, sekitar Baitul Maqdis. Nah, jadi ini wilayah dakwah siapa? Gitu kan? Wilayah dakwah siapa? Wilayah dakwah Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian sumpah Allah yang kedua apa? Yaitu Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini masuknya sih wilayah Mesir ya. Nah, kurang lebih di sini tepatnya ini dia yang nah, ini dakwahnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini Laut Merah. Nah, ya Laut Merah ini laut yang dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah melalui tongkatnya sehingga Nabi Musa dan kaumnya yang ikut kepadanya eh, selamat dari kejaran Firaun. Nah, kemudian wilayah yang ketiga yang Allah sebutkan dalam sumpahnya yaitu wahadzal baladil amin, tentu sudah tahu yaitu di wilayah Mekah. Nah, sini bayangkan. Ini Mesir, Syam, kemudian Mekah. Nah, bayangkan teman-teman semuanya, lihat, perhatikan bagaimana Allah bersumpah dengan isyarat, dengan sesuatu, baik itu buah-buahan ataupun tempat. Nah, ini tentunya kita imani, kita yakini, kita renungi sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya firman tadi atau surat tadi turunnya ketika zaman Nabi Muhammad SAW kan. Nabi diberitahu gitu kan tentang firmannya yaitu ayat 1 sampai 3 misalkan wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, bayangkan tiga wilayah ini tentu berjauhan ya, secara jarak berjauhan gitu kan. Bagaimana Allah menurunkan nabi-nabinya dan rasulnya. Ini nabi dan rasul banyak sekali di sini, terutama di wilayah Syam. Bayangkan Syam, sini, kemudian wilayah Mesir juga ya ada masuk. Di Mesir kan Nabi bukan hanya Nabi Musa dulu, ada Nabi Yusuf. Nah, kurang lebih wilayah inilah. Bayangkan wilayah ini Allah turunkan manusia-manusia mulia. Ya, terutama para nabi dan rasul. Dan kita tahu bahwasanya ada 25 nabi dan rasul. Dan sejatinya lebih banyak lagi. Nah, bayangkan bagaimana tempat ini tidak mulia di sisi Allah. Dan kita harus memandangnya mulia juga. Karena apa? Bayangkan. Di sini ada banyak sekali orang-orang kekasih Allah. Pertama ya, tingkatan paling pertama itu para nabi dan rasul. Bayangkan di Syam, itu bukan hanya Nabi Isa. Ada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Nuh. Dikatakan juga wilayah Tin wa Zaitun itu berkaitan dengan wilayah Nabi Nuh pertama kali selamat ya. Kemudian nabi-nabi yang lain juga ada Nabi Yahya, Zulkifli itu bisa dibilang semua itu kurang lebih di wilayah ini. Kemudian dari sini ke sini. Nah, dari wilayah Mesir kemudian ke Syam secara umum seperti itu. Nah,
Dan juga di wilayah Yaman juga ada. Nah, seperti Nabi Sulaiman. Nah, sekarang Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad itu terpencil sendiri bisa dibilang di Mekah. Bayangkan di Mekah, wilayah-wilayah ini bisa dibilang subur ya. Bayangkan. Terus kita beralih ke Mekah. Di Mekah ini itu asalnya negeri yang tandus sekali, ya. Tidak hidup apa-apa, pokoknya tandus. Kan? Ibarat kata orang kalau ke sana bunuh diri, gitu kan. Bayangkan. Tapi lagi-lagi bayangkan sampai sekarang pun kalau misalkan ya Pak sudah lihat apa Mekah sesubur-suburnya Mekah gitu. Ada apa sih di sana? Susah menemukan pemandangan hijau di sana, sedikit sekali. Nah, sampai sekarang pun, jam sekarang pun ya masih bisa dibilang pemandangannya ya masih padang pasir, masih bukit-bukit batu. Nah, coba kita bayangkan kenapa orang-orang berbondong-bondong ke Mekah, orang berdatangan, gitu kan, dari penjuru dunia. Bayangkan. Nah, tentu ada kekuatan yang Allah tanamkan di sini, ada kemuliaan, ada keutamaan di sini. Masya Allah. Ini sudah ketentuan ilahi. Bayangkan. Kalau tidak akan mungkin. Bahkan di awal sejarahnya, Nabi Ibrahim kalau seandainya tidak mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak bakal dari wilayah ini, kurang lebih dari wilayah Syam ya. Wilayah Syam ya perkiraan. Nah, wilayah yang subur, kemudian diperintahkan oleh Allah, kemudian merangkak ke Mekah. Biwadin ghairi di zar'in. Di Al-Quran sebutnya seperti itu. Negeri atau tempat lembah yang memang tandus, tidak mungkin bisa ditanami. Bayangkan. Tidak mungkin bisa ditanami di Mekah. Tapi atas izin Allah, pada akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah apa? Nabi Ibrahim membawa keluarganya, istrinya. Ada yang tahu siapa istri Nabi Ibrahim yang dibawa ke sini ke Mekah? Hmm? Siapa? Siti Hajar. Putranya? Ada putranya nggak? Ada Ismail. Ismail. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Nah, tentu Nabi Ibrahim tidak asal pergi ke sini atas perintah Allah, atas wahyu dari Allah. Dibawalah istrinya Siti Hajar dan Ismail kecil. Nah, oke, di sana. Kemudian misalkan Allah memerintahkan tinggal di sini, tinggal. Tapi apa perintah Allah selanjutnya? Ditinggalkan. Ditinggalkan kan? Bayangkan, nggak mungkin secara logika bahwa keluarga kita meninggalkan anak istri kita dalam keadaan di suatu tempat yang entah itu gimana, ada air pun entah, gitu kan. Tapi ini perintah Allah. Kan? Nabi Ibrahim taat kepada Allah, berserah diri, istrinya pun berserah diri kepada Allah. Istrinya pun menyetujui ridho atas perintah Allah tersebut. Nah, singkat cerita, Nabi ya Siti Hajar itu mundar mandir cari air, kemudian melalui mukjizat kaki Nabi Ismail ya, atas izin Allah, tuh keluarlah air Zam-Zam. Nah, dari sana mulai apa? Mulai ada mata kehidupan, ada mata air ya. Dulu orang-orang Baduy, orang-orang Arab itu kan berpindah-pindah. Pokoknya di negeri tandus, bayangkan negeri setandus ini, gitu kan. Kalau ada penduduk atau berkumpul di sana berarti ada mata air, gampangnya seperti itu. Nah, di sini ada mata air Zam-Zam. Kemudian akhirnya beberapa penduduk dari Yaman di sini, kalau ibarat kata di bawah sini, berdatangan sebagian. Nah, kemudian Nabi Ismail yang pada akhirnya keturunan ke bawahnya melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dari jalur Nabi Ismail. Kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa itu dari jalur anaknya Nabi Ibrahim yang lain. Nah, inilah Mekah.
Kemudian atas izin Allah, Nabi Ibrahim kembali lagi mendapati Nabi Ismail sudah besar. Besar artinya bukan besar banget, sudah ya Remaja. cukup besar lah kan, sudah mengerti, bisa berbicara gitu ya, anak-anak apa namanya mulai tumbuh gitu kan, sudah mengerti. Nah, kemudian dicoba lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cobaannya? Ini berkaitan dengan momen ini, bulan-bulan ini nih, momen hari raya. Apa Kurban. cobaannya, ada yang tahu? Hmm? Kurban. Sembelih. Kurban. Nah, jadi ibadah kurban itu kan berawal dari sunnah atau syariat Nabi Ibrahim. Ya. Bayangkan sudah ditinggalkan, pas lagi kecil istri tinggalkan. Itu atas perintah Allah tentunya, nggak mungkin bukan. Kemudian datang kembali mendapati anak sudah besar, sudah bisa berbicara. Sudah ada kehidupan, ada penduduk kurang lebih ya di sana. Allah perintahkan menyembelih, bayangkan, disembelih. Nggak mungkin cara logika seorang bapak tega, yang gitu kan. Tapi ini adalah suatu contoh hamba yang mengutamakan Tuhannya, mengutamakan penciptanya. Dengan berserah diri, bahkan berat sebenarnya ketika bilang saya diperintahkan oleh Allah, wahai anakku Ismail, untuk ya menyembelih kamu, bahasa kasar seperti itu. Nah, tapi apa jawaban Ismail? Bukannya marah ataupun istilahnya membenci ataupun kabur dan lain sebagainya. Ya kalau zaman sekarang mungkin ya kabur sebagai anak itu kan. Saya mungkin sebagai anak wah langsung melawan, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi apa jawaban Ismail? If'al matukmar ya. Kerjakan apa yang diperintahkan wahai ayah gitu. Nah, akhirnya Allah ganti dengan sesembahan atau apa namanya sesembelihan, yaitu hewan kurban. Nah, dari sana mulai syariat tersebutnya. Di antara tiga tempat ini tentu yang paling mulia adalah Baladul Amin. Kan? Samping perjalanannya kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sana kemuliaannya, coba bayangkan Mekah bagaimana mulianya. Ada apa saja yang bisa dibilang disebut dengan kemuliaan? Lahir manusia paling mulia di dunia, ya kan? Di tanah ini. Siapa? Manusia paling mulia di sisi Allah di dunia. Siapa itu? Hah? Siapa Nabi manusia paling mulia? Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada apa lagi yang menambah keagungan atau kesucian tempat ini? Quran turun di sini. Hmm? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Masya Allah. Ada apa lagi? Turun Al-Quran. Kiblat Ka'bah. Nah, adanya Baitullah, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ya, secara fisik ya, di zaman Nabi Ibrahim membangun. Nah, makanya di sana ada makom Ibrahim. Nabi Ibrahim tempat berdiri waktu itu membangun Ka'bah ini. Nah, paling tidak tiga alasan itu menjadi kemuliaan, yang menambah kemuliaan tempat ini, gitu kan. Nah, di samping legalitas atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal baladil amin, negeri yang aman. Bagi siapa saja dengan hati yang penuh iman, tentu akan merasakan rasa aman itu. Nah, terus selain itu juga aman dari apa? Karena di sana tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh membunuh hewan, bahkan apa namanya? Tumbuh-tumbuhan, memotong dahan dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah negeri yang aman. Jadi orang saat itu, orang yang berada atau penduduk Mekah itu sangat dihormati. Itu enggak, kan zaman dulu kan berkabilah, berkelompok, kelompok dagang. Dagang itu orang-orang Mekah itu kan ke Syam dan ke Yaman kalau dagang.
Kalau musim panas itu ke wilayah Syam karena tidak terlalu panas, ya. Kalau musim dingin itu ke wilayah Yaman karena bisa dibilang agak bawah, tidak terlalu dingin lah, lebih enak berdagang seperti itu. Dan di jalan itu kan kebiasaan orang-orang itu merampok, gitu kan, di antara kebiasaannya merampok gitu. Tapi kalau suku Quraisy, orang-orang Quraisy atau orang Mekah itu melakukan perjalanan itu dihormati, itu tidak bisa tidak ada yang berani berbuat, istilahnya berbuat jahat. Bayangkan, kemuliaan, ada privilege lah kalau bahasa kita. Nah, itu keyakinan itu tentunya dimulai dari Nabi Ibrahim membangun pondasi keimanan, walaupun zaman sebelum Nabi lahir atau Nabi ditugaskan menyampaikan risalah, tentu banyak sekali kemusyrikan-kemusyrikan, di samping mereka menyembah Allah tapi ada berhalanya dan lain sebagainya. Jadi dulu setelah Nabi Ibrahim membangun pondasi, membangun Ka'bah ini, ya tidak serta-merta berhasil pada dasarnya. Itu di sampingnya, di pinggir-pinggirnya itu ada berhala-berhala. Nah, Lata, Uzza, Manat, dan berhala-berhala lain. Nah, itu orang Quraisy seperti itu. Penduduk Mekah saat itu seperti itu sebelum muncul Nabi Muhammad, sebelum diturunkan Nabi Muhammad tentunya. Dan itu sudah, mereka sudah beriman pada Allah, sudah tahu ajaran Hanif yaitu Nabi Ibrahim. Nah, jadi teman-teman semuanya, inilah secara historis ya tempat, ya, 3 tempat yang Allah sebutkan dalam sumpahnya di surat At-Tin. Nah, jadi lagi tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang mempunyai banyak keberkahan, tempat yang mulia, tempatnya agung. Keagungan atau kemuliaan tempatnya itu bisa dibilang bukan soal fisik. Kalau masalah keindahan mungkin tempat yang ada di Indonesia itu lebih indah. Bahkan orang Arab pun mengakui. Lebih hijau, lebih rindang, pokoknya sejuk dipandang mata. Kan? Bahkan orang Arab menganggapnya ini surga di bumi, surga di muka bumi. Karena di Al-Quran itu surga itu kebun-kebun, ada sungai yang mengalir. Nah, gambaran umumnya seperti itu. Kan? Kebun berarti kan, oh banyak pohon-pohon dong hijau. Ya di Arab kan nggak ada. Sedikit sekali pemandangan seperti ini. Tapi kemuliaannya bagi umat Islam, bagi kita yang mengimani, tentu bukan hanya soal pemandangan fisik semata. Tapi kita lihat, kita pelajari secara sejarah, secara berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan keterangan-keterangan dari sumber-sumber Islam, adalah bahwasanya di sana ada perjuangan menegakkan tauhid. Di sana dilahirkan manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ditunjukkan banyak kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, terutama Mekah, bagaimana orang datang berbondong-bondong ke tempat yang tandus ini. Nah, sejak zaman dulu, sejak mulai dibangunnya pondasi oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kita harus meyakini dan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui tempat-tempat ini tentunya, kan? Dengan apa? Kan? Kalaupun belum bisa mengunjungi, ya kita berdoa supaya mendapatkan kesempatan itu. Dan pastinya kita harus meyakini itu. Dan paling tidak kita meyakini itu. Nah, itulah gambaran ya, gambaran secara wilayah yang disebutkan atau diisyaratkan dalam sumpah Allah di surat At-Tin. Nah, ayat pertama, wattini wazaitun. Nah, kan wattini wazaitun. Nah, jadi saya ambil dari beberapa pendapat ya, yang kemudian dirangkum. Jadi tin zaitun, Allah bersumpah, tentu secara objek bukan hanya buah biasa ataupun ya, tanaman yang tidak ada manfaatnya, gitu kan. Nah, kita tahu manfaat tin dan zaitun. Kalaupun belum tahu, bisa searching
kan gitu kan. Zaman sekarang bisa dicari gampang sekali. Nah, kalau sedikit penjelasan dari Imam Ar-Razi, salah satu ulama tafsir. Nah, kenapa sih buah tin? Karena keduanya, atau kenapa buah zaitun? Karena keduanya memiliki manfaat yang besar. Nah, watini wa zaitun. Nah, manfaat yang luar biasa. Nah, bernilai gizi, mudah dicerna, buah lembut dari bagi tubuh. Nah, zaitun, tahu minyak zaitun manfaatnya. Bahkan buat makanan lebih baik daripada minyak sawit, gitu kan. Nah, jadi manfaatnya sangat luar biasa. Menunjukkan apa pada dasarnya? Kesempurnaan hikmah atau kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita coba maknai atau melihat makna buah tin secara hakikat ya. Pendapat kedua, teman-teman semuanya, terkait tin dan zaitun. Secara wilayah tadi tin itu ada pendapat juga sebagian ulama adanya di atau isyarat wilayah Damaskus. Damaskus dan Palestina bisa bilang tetanggaan lah. Itu. Kalau zaitun identik dengan Palestina. Nah, jadi zaitun atau tin wilayah Damaskus ya Suriah sekarang ya. Zaitun di wilayah di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, ya karena memang di daerah itu ya Syam itu terkenal dengan tin dan zaitun ya secara umum. Dan itu seperti yang saya sebutkan tepat wilayah-wilayah para nabi. Makanya disebut Ardul Anbiya, negeri para nabi di sana itu karena banyak nabi diturunkan di sana. Kalau di Mekah itu kan cuman ada istilahnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dulu sebelumnya Nabi Ismail. Nah, wilayah Mekah Madinah ya itu. Tapi wilayah Syam itu banyak sekali. Puluhan bahkan ratusan yang tidak disebutkan. Dan itu turun di antara kaum Bani Israel. Nah, mereka banyak sekali membunuh para nabi juga. Nah, kalau ada teman-teman sempat berkunjung di di Syria itu di Masjid Umawi itu konon ada pemakaman di sana disebut pemakaman kepala Nabi Yahya, Rasul Nabi Yahya. Nah, itu siapa yang membuat ulayah Bani Israel kaumnya. Gitu. Nah, kemudian pendapat selanjutnya isyarah tentang tin zaitun itu tin kata isyarah tempat di mana terdapat masjid Nabi Nuh atau pertanda ketika Nabi Nuh dengan kaumnya dengan bahteranya kapalnya apa namanya perahunya itu turun atau selamat di sana. Kemudian zaitun identik dengan Baitul Maqdis. Nah, ada pendapat seperti itu. Nah, intinya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hikmah dengan sumpah Allah ya melalui tin dan zaitun itu menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah. Nah, Allah mengingatkan manusia kepada kita ya semua agar memakan makanan yang sehat, yang enak, yang lezat dan bermanfaat. Nah, terus juga menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, di tempat yang sama Allah bisa menumbuhkan ya buah dengan warna, manfaat, rasa yang berbeda-beda. Seperti Indonesia juga ada banyak macam-macam. Di tempat yang sama tumbuh bermacam-macam buah-buahan. Dan yang ketiga adalah isyarat kepada kenabian atau wahyu. Nah, tin zaitun yang mana lokasinya di Syam ini banyak sekali para nabi. Nah, nabi di sana banyak sekali. Tentu ada wahyu. Tentu ada apa namanya? Ada kitab suci di sana. Nah, gitu. Nah, ada risalah tauhid yang terus menyebar diikhtiarkan di sana. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah waturi sinin demi gunung Sinai atau bukit Sinai. Nah, kita tahu lokasinya ada di Mesir kalau sekarang ya. Nah, Jabal Sinai atau Gunung Sinai. Nah, itu sekarang banyak yang memang naik, dia mendaki, naik turun gitu kan. Nah, nggak terlalu nggak terlalu tinggi seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia, gitu kan. Masih bisa
pepek lah istilahnya naik truk. Kalau gunung Indonesia kan agak susah ya, medannya bahkan lebih susah mungkin. Nah, waturi sinin. Jadi tur Sinai, tur sinin. Jadi eh, beberapa pendapat tentunya eh, ini terkait dengan nama wilayah ataupun bermakna diberkahi. Nah, sepertinya tadi sudah disampaikan, Allah bersumpah dengan Gunung Sinai. Karena di sana ada Nabi Musa, tentunya menerima wahyu, dan juga berkaitan dengan tempat Allah hendak menampakkan kekuasaan Allah, menampakkan bahkan karena diminta, oh ingin melihat Allah. Nah, tapi tidak bisa, itu kan. Konon katanya, menurut riwayat itu ambles ya. Ini yang nampak itu hanya sebagian kecil. Nah, karena saking tidak sanggup menahan kekuasaan Allah. Tentu tempat dialog Nabi Musa dengan Allah. Bayangkan. Nabi Musa berdialog dengan Allah secara langsung. Nah, tentu di sini ada hikmah ya tentang kemuliaan wahyu. Kemuliaan Nabi Musa, keutamaan Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat langsung dari Allah. Kemudian tempat mulia karena ketaatan, di sana ada ketaatan. Tempat yang dipakai untuk ibadah gitu kan. Nah, dan tempat turunnya wahyu. Nah, kemudian yang terakhir adalah teman-teman wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini yaitu negeri Mekah. Masya Allah. Nah, sejak ditetapkannya syariat Allah tentunya negeri ini kenapa aman? Ya karena diharamkannya peperangan di sini dan mereka atas izin Allah mentaatinya bahkan sebelum Nabi lahir. Kan? Nah, jadi negeri yang aman karena apa? Manusia atau orang yang dengan niat karena Allah akan memasuki Mekah akan merasa aman tentunya. Di sana tidak boleh ada peperangan. Nah, di sana istilahnya tanah haram yang di tanah haram itu tanah suci ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya kalau kita kumpulkan itu menurut pendapat Imam Ar-Razi di sana sumpah yang dari 3 ayat tadi terkait ada berkaitan dengan tempat Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan bahwasanya seluruh agama samawi, agama atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain di wilayah-wilayah tadi tentu bersumber dari tauhid yang sama. Nah, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tempat itu mana yang paling mulia kata Imam Razi ya Mekah karena di sana Nabi terakhir diutus, di sana ada adalah tempat yang paling mulia, di sana Ka'bah berdiri. Nah, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kurang lebih penjelasan mengenai ya 3 ayat yang berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang teman-teman semuanya, mari kita mentadaburi, merenungi ayat-ayat yang sudah kita pahami tadi ya. Watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Ya. Nah, ini ringkasannya ya. Nah, Zaitun Zaitun ada Nabi Isa, Gunung Sinai Nabi Musa, Mekah atau negeri yang aman Nabi Muhammad. Nah, itu semua menjadi pengantar pembuka untuk ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya. Artinya manusia dimuliakan, diberi wahyu dan dibimbing para nabi. Nah, Masya Allah ya, luar biasa kita ini. Ya. Diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimuliakan, dikasih wahyu, dibimbing para nabi gitu kan.
kurang mulia apa. Kan gitu. Jadi jangan merendahkan diri kita, apalagi dengan menyembah sesuatu yang tidak layak disembah. Bayangkan bagaimana orang yang sudah mulia, malah dia sendiri memuliakan hewan misalkan. Dalam artian menyembah hewan ada. Di salah satu tempat di belahan dunia ini ada seperti itu. Kan? Memuliakan hewan yang harusnya disembelih dimakan. Nah, dianggap sebagai hewan suci, makhluk suci. Nah, tentu kita sudah mulia, jangan menghinakan diri kita. Jadi tin dan zaitun adalah simbol nikmat dan simbol wahyu. Gunung Sinai melambangkan wahyu Nabi Musa, maka adalah puncak kemuliaan. Kota Tauhid tempat Nabi Muhammad, pusat ibadah umat Islam. Semua nabi membawa tauhid. Kemudian Allah mengingatkan manusia kita semua tentang nikmat dan hidayah. Nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Nah, sekarang mari kita mentadaburi ikhwas sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun. Coba ambil hikmah atau pelajaran dari pertanyaan ini. Nah, dari ayat ini terutama, ayat tin watin wa zaitun. Silakan ada yang mau menjawab mengapa Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Setelah kita memahami tadi ya, maksud-maksudnya sudah dijelaskan gitu kan, secara historis dan lain sebagainya. Kira-kira coba ambil pelajaran mengapa Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Nah, silakan teman-teman boleh di kolom chat boleh. Nah, sambil merenung berpikir sejenak. Nah, pertanyaan pertama, mengapa Allah bersumpah dengan tin dan zaitun? Silakan teman-teman. Ada yang mau jawab? Mengapa Allah bersumpah dengan tin dan zaitun? Nah, jawabannya bebas. Artinya jawaban hikmah. Mengambil pelajaran. Nah, ada yang mau jawab? Atau Pak Nasrun barangkali atau yang lain? Silakan, boleh. Nah, Bisa jawab. ya, Ya, Bang. Oh, itu sudah ngantuk nih. Ustaz, Maaf, aku agak jawab. malam. Iya, Menurut kami dari pemaparan yang Ustadz sampaikan, kenapa bersumpah dengan buah tin dan zaitun? Karena buah ini adalah tempat di mana dia tumbuh itu di kota-kota yang penuh berkah seperti Syam, dan di kota itu pula banyak nabi muncul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, luar biasa. Eh, ada lagi jawaban yang lain boleh? Bebas ini jawabannya. Yang penting kita mengambil hikmah intinya, pelajaran ya. Ya, Biasanya kalau Allah Ta'ala bersumpah itu makhluknya itu yang spesial Ustadz. Misalnya buatin zaitun itu nah, punya khasiat untuk kesehatan dan usia buahnya itu yang lama, lama beregenerasi, maksudnya lama matinya. mhm. Lalu eh, seperti kita ketahui buatin itu untuk kesehatan itu sangat dianjurkan untuk sunnah ya Ustaz ya. Bagian dari sunnah, zaitun seperti itu juga. Ya Masya sama Allah. seperti itu. Nah, Barakallahu Ustaz. barakallahu fiik. Benar sekali. Gampangnya seperti itu. Berarti kalau Allah sebut sesuatu, kita renungi, kita ini sesuatu pasti nggak sembarangan kan gitu. Pasti akan ada manfaatnya. Pasti kalau kita ambil gitu kan atau kita coba, kita pakai gitu kan apapun itu berarti tentu akan bermanfaat untuk kita. Ya gitu kan. Seperti tin dan zaitun gitu kan. Tentu banyak buah yang memberikan manfaat kita tidak meragukan itu gitu kan. Sekarang ilmu pengetahuan sudah maju, tapi tin dan zaitun punya bagian tersendiri. Artinya kita coba gitu kan.
kita coba artinya dalam mengamalkan ayat ini gitu kan, dalam merenungi ayat ini, mengambil pelajaran ayat ini kan, tidak ada salahnya kita coba mengambil manfaat dari tin dan zaitun. Nah, tentu banyak manfaatnya sebenarnya, tapi kita dalam rangka taqarrub ilallah, bukannya sekedar misalkan oh kita saya pengen beli obat, saya sakit beli obat, tidak. Kita tahu nih sejarahnya, kita tahu gitu ayatnya gitu kan. Coba lebih merasakan keagungannya, kita coba tin, kita coba zaitun dalam rangka itu. Luar biasa. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang lain mungkin ada lagi. Nah, di sini ada yang chat simbol kesucian untuk mengingatkan, Masya Allah, sumpah dengan makhluk termasuk buah bertujuan untuk menarik perhatian manusia pada tanda-tanda kebesarannya. Betul sekali, barakallahu fiik. Betul sekali. Mengingatkan manusia akan tempat tumbuh adalah tempat yang mulia. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Nah, jadi seperti itu ya, ikhwah. Nah, kurang lebih ah, tadi jawaban-jawaban tadi, Masya Allah, luar biasa. Jadi di sana simbol ataupun keterangan bahwasanya buah adalah buah yang penuh manfaat, simbol keberkahan, dan juga sebagian ulama menafsirkan isyarat kepada negeri para nabi. Yang memang benar negeri para nabi di sana. Nah, nah, kira-kira kalau kita ambil pelajaran secara umum yang bisa diambil dari ayat 1 sampai 3, apa saja kira-kira? Selain tadi ya, ini kan ini bagian dari pelajaran juga ya. Nah, ayat 1 sampai 3, apa kira-kira pelajaran? Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Coba. Ayat 1 sampai 3 kita sudah tahu nih artinya, historisnya. Pelajarannya apa saja kira-kira? Tentu ada banyak pelajaran. Jadi kita coba membiasakan ya dalam tadus, coba membiasakan ketika kita sudah membaca dan mengetahui makna ayatnya, maksudnya membiasakan pelajaran dari berbagai sudut. Coba dari sudut ini, sudut ini, sudut ini. Sudut bagaimana kekuasaan Allah. Apakah ada perintah Allah di sini gitu kan, secara tidak langsung. Apakah ada apa larangan Allah? Nah, cara ngambilnya seperti itu. Apa larangan Allah kira-kira kalau kita ibaratkan sebagai ungkapan apa, sebagai bentuk larangan. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Kan? Nah, jadi seperti itu. Apakah bisa diambil dari tokoh yang ada di ayat 1 sampai 3 misalkan? Bagaimana? Nah, seperti itu. Silakan boleh teman-teman mentadaburi, mengambil hikmahnya dari ayat 1 sampai 3. Izin ya Ustaz, Ya, kita banyak dapat pelajaran dari ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama, bagaimana sejarah para nabi lahir di suatu kota dengan mengemban perintah yang Allah berikan. Itu yang kedua, bagaimana kita mengenal adanya kota-kota haram, yang di mana kota Mekah salah satu kota haram yang tidak boleh adanya terjadi peperangan. Dan di sana juga kita belajar bagaimana jahiliyahnya sebuah kota yang tadinya udah dikasih keamanan begitu baik dari Allah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mensyukurin dengan negara Indonesia sendiri yang penuh dengan hijau, tanaman yang penuh subur, dibandingkan dengan kota Sam yang penuh dengan tandus, tapi banyak barokah yang Allah berikan. Jadi kita bisa menjadi pembanding antara Indonesia dengan negara kota-kota Sam, sehingga kita bisa menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bagaimana ayat ini menjadi pengantar terhadap ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi benar-benar kita menjadi makhluk yang paling mulia ciptaan Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, sehingga kita benar-benar harus meyakini bahwasanya Allah Maha sempurna penciptaannya terhadap manusia. Nggak ada jalan lain kita untuk kita mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat kuat sekali perintahnya yang diberikan kepada Allah, bagaimana kita rasa syukurnya dan harusnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik.
Ada yang menarik tadi dari yang disampaikan, Pak. Di antaranya adalah ketika membandingkan negeri-negeri yang disebutkan tadi, Mekah, Syam, kemudian Jabal Tursina, Gunung Sinai, eh, yang ada di Mesir terutama. Itu kan secara umum wilayahnya tandus secara umum ya. Ada tumbuh-tumbuhan ada, cuman secara umum apalagi Mekah, sekitar Mekah. Masya Allah gimana tandusnya itu dibandingkan dengan kita di Indonesia. Apa saja tumbuh, ibarat kata tongkat ditanam udah tumbuh, gitu kan. Ya Nah, betul. artinya di sana Allah sudah memberikan karunia yang lebih seharusnya, gitu kan. Kenapa kita tidak mensyukuri, kan gitu kan? Kenapa? Harusnya secara modal awal itu keberkahannya bahkan bisa dibilang lebih nyata. Coba, kenapa kita kan berarti ada perintah sana, berarti harus mensyukuri. Kenapa kita tidak mensyukuri bahkan lebih daripada itu? Jadi kita ada perbandingan secara historis, secara ayat dengan negeri kita. Bayangkan, ini kuasa Allah juga tentunya. Allah bahkan lebih apa namanya mensuburkan tanah kita. Nah, masalahnya apa? Berarti kalau tidak bersyukur, nah itu yang bahaya. Kenapa kita tidak bersyukur? Secara kesuburan itu lebih, gitu kan? Kenapa kita tidak mencari berkahnya? Bagaimana untuk menambah berkahnya? Kan di bumi yang Allah yang kita tempati ini tentu kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beribadah supaya nambah dan kuat. Sebagaimana di bumi yang tandus itu terdapat makhluk-makhluk Allah, terdapat hamba-hamba Allah yang terus menyampaikan risalahnya tiada henti. Istilahnya disakiti, di apa terus itu menyampaikan risalahnya, gitu kan? Walaupun di tengah padang tandus, bayangkan. Terus bagaimana dengan kita, kan gitu kan? Nah, jadi itu pembanding, soal pembanding, masya Allah. Pembanding yang tentu menjadikan kita untuk terus berusaha, terus bersyukur, gitu kan? Nah, Ya, betul, betul. kita minyak ada, apa yang tidak ada, kan gitu kan? Harusnya seperti itu. Kalaulah orang-orang yang di atas sana sadar, tentunya tidak akan istilahnya terjadi. Kita akan menjadi negara yang paling kaya bahkan. Nah, seperti itulah Bang Nabi. Nah, barakallahu fiik. Nah, tanya terakhir, mengapa Allah menggunakan sumpah dalam ayat-ayat ini? Kira-kira apa ayat 1 sampai 3? Kenapa Allah menggunakan sumpah? Ayatnya sumpah dan banyak lagi sumpahnya nih. Kira-kira kenapa nih? Ini pertanyaan ini pertanyaan pemancing ya untuk Ya, menggali hikmah ya tujuannya. Tentu ada banyak hikmah selain ini, gitu kan. betul. Para ulama yang sudah paham tentunya dengan maknanya, bahasa Arabnya apa itu, akan mungkin bisa puluhan ratusan hikmah atau pelajaran yang diambil dari perkataannya berapa. Kita sebagai pemancing saja, beberapa ya. Mengapa Allah menggunakan sumpah dalam ayat ini? Coba kita renung. Tadi sudah disinggung juga sebagian ya, karena ini menunjukkan kekuasaan atau kebesaran Allah ya, gitu kan. Jadi silakan barangkali ada, boleh. Nah, di antara jawaban yang bisa kita renungi untuk menunjukkan besarnya perkara yang akan disebutkan setelahnya, yaitu kemuliaan penciptaan manusia. Coba, biasa gitu kan kita dalam berkomunikasi atau misalkan pedagang atau apa sales, ingin meyakinkan tentang barang itu, diyakinkan dengan apa saja, dimulai dengan apa, disekait-kaitkan kan gitu kan. Nah, kalau manusia biasanya meyakinkan orang itu bahkan dengan sumpah. Dengan sumpah biasanya udah muntah untuk meyakinkan saya tidak berbuat ini atau saya berbuat ini pokoknya. Dengan sumpah kan. Begitupun Allah berarti ingin menunjukkan sesuatu yang sangat besar, sangat mulia yang berkaitan dengan siapa? Bukan berkaitan dengan makhluk lain, berkaitan dengan kita. Kan ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tentang penciptaan kita. Nah, kalau kita renungi
Apa pelajaran dari atau tadabbur dari penyebutan negeri yang aman? Nah, kira-kira apa nih? Kita renungi. Ada poin di sini, negeri yang aman. Allah menyebutkan negeri yang aman. Apakah sejatinya negeri yang aman itu Mekah saja? Nah, misalkan, apakah sejati negeri yang aman itu hanya Mekah, Pak, Bu? Nah, coba. Negeri yang aman itu, apakah negeri yang aman hanya Mekah? Negeri yang lain tidak berhak aman? Nah, tidak. Iya, tentu tidak. Nah, kenapa negeri bisa disebut Aman, negeri yang aman? Atau kenapa suatu negeri bisa jadi aman? Karena apa? tidak ada Siapa yang peperangan, membuat tidak aman? boleh ada peperangan. Nah, yang membuat aman harusnya siapa? Kita sendiri atau siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dasarnya atas izin Allah Ta'ala. Tapi di sana ada sebab musabab. Kan? Kenapa negeri ini bisa aman? Kenapa tidak aman? Kalau kita bandingkan dengan yang lain. Ini adalah contoh kekuasaan Allah ya, khusus untuk Mekah. Tapi apakah Ya, negeri yang lain tidak bisa aman? Atau tidak berhak aman? Atau tidak mendapatkan kenikmatan berupa aman? Bisa, tentu bisa. Nah, siapa yang menjalankannya? Negeri yang aman di sana, Mekah ya, bil khusus ada orang-orang mulia. Kalau kita mau negeri kita aman, kita harus mempunyai sikap yang baik, sikap yang mulia. Benar tidak? Insya Allah aman. Jujur, ikhlas, apa? Insya Allah jadi aman. Bisa. Kita juga negeri yang aman. Walaupun tidak, ini kan memang kasus spesial. Kalau Mekah itu spesial. Ini udah kehendak Allah dan ada legalitas ketuhanan. Tapi semua negeri yang Allah ciptakan tentunya dan manusia ditugaskannya, khalifah fil ar, manusia kan tugaskan itu untuk mengatur bumi, menjaga bumi lah bisa dibilang seperti itu. Nah, berarti semua bisa dijadikan aman sebenarnya, kan gitu. Nah, artinya eh, semua negeri, semua tempat itu bisa menjadi aman kalau kita membuatnya aman. Gampangnya seperti itu. Dengan sikap kita tentunya. Nah, masyarakat beriman, beramal soleh, insya Allah sok aja. Masyarakatnya jujur, gitu kan? Apa? Insya Allah aman, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ini perenungan ya, lagi-lagi ini perenungan. Nah, jadi bisa kita jaga dengan iman, ibadah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dimanapun kita berada, insya Allah menjadi baladul amin pada dasarnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke tazkiyah. Tazkiyah pengamalan. Apa yang bisa kita amalkan setidaknya? Bagaimana cara bersyukur atas nikmat makanan dan kesehatan yang Allah berikan? Bagaimana Pak cara bersyukurnya? Ini kan kaitan makanan berarti kan ya tin zaitun ya kurang lebih. Cara bersyukurnya bagaimana nih? Ketika kita diberikan nikmat makanan dan kesehatan yang Allah berikan. Bagaimana cara bersyukurnya? Izin jawab Ustaz. Iya, Cara bersyukur kita atas nikmat makanan kesehatan yang Allah berikan, sama makan yang thayyib dan halal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, jadi bukan hanya halal aja, tapi harus baik juga. Masya Ya, Allah. itu Halalan yang, thayyiban ya, ya. ya. Betul Ya, itu sekali. yang bisa menjaga kesehatan kita juga Ya. dan bisa menjaga makanan kita tuh makanan yang sunahkan sama Hmm. Rasul. Salah satunya ada buah zaitun dan buah tin dan makanan dan buah-buahan yang lain Iya, yang baik, ada kurma iya. dan lain-lain. Tidak memakan yang haram, ya, sehingga mempengaruhi kesehatan ataupun anggota tubuh kita yang sulit untuk kita buat ibadah. Mungkin itu yang bisa bikin kita bagaimana bersyukur atas Hmm. makanan kesehatan kita makan itu Masya Allah. bisa membuat kita bertambah amal ibadah kita. Nah, kalau Barakallahu fiik. itu Pak. Ya, ya tentunya ya memilih makanan yang baik. Setelah makan itu niatkan untuk ketaatan ya. Mau sehat apa untuk taat. Kalau sehat untuk maksiat, bahaya nih. Nah, bagaimana mengambil pelajaran dari perjuangan para nabi di tempat-tempat mulia?
Nah, kita kalau mencontoh perjuangan para nabi ini bagaimana kira-kira? Kan di sana ada isyarat tempat dan isyarat perjuangan di sana. Terus kita bagaimana nih? Kita jatahnya apa nih? Nah, apakah kita menyaksikan saja? Apakah kita itu ikut berjuang juga? Hah? Ikut berjuang kan? Ikut. Nah, dimanapun kita berpijak, sebagaimana Nabi ditugaskan berpijak di suatu tempat di sana, kita pun di sini kan sama-sama bumi Allah. Kita perjuangkan, kan? Kita tiru, kita contoh, kan gitu kan? Nah, kita harus teladani ya mereka, gitu kan? Kesabarannya, tauhid, dakwahnya. Nah, setelah memahami ayat-ayat ini, apa yang harus diperbaiki dalam diri kita nih? Kira-kira. Nah, bisa diambil dari isyarat tentang buah-buahannya tadi, apa yang harus diperbaiki, atau makanan tadi. Terus isyarat tempat, isyarat apa lagi? Nah, kalau dikaitkan dengan lihat diri kita, dikembalikan, masukkan ke diri kita. Apa yang harus kita perbaiki? Tentu kita banyak sekali kekurangan, tapi apa yang harus kita perbaiki ternyata? Banyak Pak Ustadz. Hmm, apa saja? Salah satunya tadi untuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan terhadap makanan dan kesehatan. Yang mungkin selama ini kita makannya asal yang enak aja atau yang kita suka. Yang mengakibatkan tubuh kita menjadi Hmm, tidak mudah untuk beribadah. Misalnya benar sholat sekali, Masya pagi, Allah. sholat duha, baca Hmm, Al-Quran. Karena yang makanan yang kita makan nggak halalan dan ya, toib. Mungkin halal aja, tapi iya, tidaklah toib. Gitu. Masya Allah. Karena kurang pengetahuan kita. Yang kedua, rasa syukur kita mungkin dengan apapun yang Allah ciptakan dengan segala bentuk upah kita harus memahami bahwasanya Allah sampai bersumpah dengan 4 kali tadi, Mhm, Allah itu menciptakan kita itu begitu luar biasa gitu loh. Makanya kita jangan kaget ngelihat ada orang-orang yang menurut kita tidak sempurna seperti pada semua orang, mhm, tapi dia punya kelebihan yang lain Allah ciptakan. Inilah hebatnya Allah. Yang selama ini mungkin kita membaca Atin ini hanya sekedar hafalan aja. mhm, Tidak mentabaruk diri seperti yang Pak Ustadz hari ini berikan. Jadi dengan adanya ini kita jadi paham ya Allah gitu. Jadi apalah dasarnya selama ini mungkin kita ngeliat ada orang yang tidak sempurna tapi punya kelebihan yang lain dan dia bisa iya, hebat dan terkenal. Karena memang sebetulnya Allah itu menciptakannya dengan berbagai macam iya, bentuk dengan cara dia yang memuliakannya di sisi yang lain. ya Allah. Ada hal-hal yang di luar dari kebiasaan, misalkan penciptaan kita normal. Ada yang tidak normal di antara kita, misal. Apakah itu mengurangi kekuasaan Allah atau kemuliaan Allah? Tidak. Justru itu Allah ingin menunjukkan pelajaran ke kita. Nah, itu tuh diturunkan atau diciptakannya orang-orang seperti makhluk seperti itu adalah untuk memberikan pelajaran ke kita, gitu kan. Apalagi ditampakkan kelebihannya, gitu kan. Nah, pelajaran ke kita yang lebih lagi secara penciptaan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi kita tentunya rasa syukur kita diperkuat ya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghormati syariatnya, simbol-simbolnya, syiar-syiarnya, kan gitu kan. Kita hormati, gitu kan. Nah, baik. Nah, itulah tadi kurang lebih apa namanya pelajaran dan juga pengamalannya. Kita sebagai misalkan orang yang beraktivitas atau yang bekerja, gampangnya cara bersyukurnya manfaatkan, maksimalkan diri kita dengan memakan makanan yang halal dan baik. Tujuannya untuk apa? Agar bisa bekerja dengan baik. Ketika bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Bekerja dengan halal secara syariat, menghasilkan sesuatu yang berkah, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi eh, apa namanya? Sebenarnya ini banyak sekali pelajaran ya diambil dari 3 ayat ini. Baru sumpah Allah ya, sumpah Allah mengandung banyak isyarat, banyak pelajaran yang harus kita teladani tentunya. Dan kita diciptakan, kita lahir di negeri yang luar biasa, gitu kan. Terlihat sudah nampak berkahnya dari negeri itu sendiri, gitu kan. Bayangkan, sudah nampak berkahnya. Apakah kita rusak keberkahannya dengan kelakuan kita? Nah, ataupun sebaliknya. Jika ingin menambah keberkahannya, tentu
muliakan dengan kelakuan kita. Jikalau ingin aman seperti baladul amin, tentu muliakan dengan kelakuan kita, kan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan itu semua bisa kita amalkan di lingkungan kita. Siapa kita atau di lingkungan tempat mana kita berpijak, agar bisa menumbuhkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang beriman, lingkungan yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini satu kesatuan yang luar biasa. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada sekalian. Mungkin dicukupkan sekian ya tadarus kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan ayat selanjutnya. Insya Allah. Mohon maaf apabila waktunya mengambil waktu yang lebih barangkali ini. Nah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran, terima kasih semuanya Pak Nasrul dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan dan tambahan ilmu ya untuk kita semua. Oke. Saya izin ya pamit. Mohon maaf ini semalaman. Oke. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.